Anyway, gue sekarang lagi ada di showroom Suzuki yang ada di daerah Cibadak, Tanah Serial, Bogor. Dan kalau kalian mau sekedar nanya-nanya atau mau cek mobil apa aja yang di sini atau promo-promo yang ada di sini, kalian bisa cek ke nomor yang ada di bawah gue ini. Kalau di sini nggak ada, kalian lihat aja di deskripsi, di situ tampil lebih lama. Oke, ini merupakan Suzuki Jimny 5 pintu. Ya, mobil ini pertama kali diperkenalkan ke publik pada acara IMS 2024 lalu. Karena Suzuki Jimny ini sudah keluar lebih dulu yang 3 pintu pada tahun 2019. Gue dulu sudah pernah melakukan reviewnya di tempat yang sama. Linknya gue taruh di deskripsi kalau kalian mau lihat. Dan yang kali ini kita review merupakan yang 5 pintu. Dari sisi desain segala macam memang tidak ada perubahan sama sekali dari yang 5 pintu dari yang 3 pintu ataupun yang 5 pintu. Tapi yang paling notice dari sisi depan adalah grillnya. Karena kalau yang 3 pintu dulu itu yang kita review itu grillnya berwarna hitam. Kalau yang ini berwarna abu-abu glossy. Kemudian ada ring-ring chrome-nya di tengah-tengahnya sini membuat tampilannya terlihat lebih mewah. Kemudian untuk bumper depannya yang terlihat sangat kokoh sekali, ini dia berwarna doff, masih sama seperti yang 3 pintu. Kemudian diffuser bawah yang membuat tampilannya lebih gagah. Kemudian fog lamp sudah disematkan di kedua bumpernya menggunakan lampu halogen, lampu sen sama, kanan kiri masih di pojok-pojok, dan headlampnya pun masih sama, dia LED proyektor. Di Jimny yang 5 pintu ini sama juga, dia sudah dilengkapi dengan washer buat headlampnya. Berbicara mesinnya, mobil ini menggunakan mesin yang sama seperti yang 3 pintu, 1500 cc 4 silinder segaris, yang bisa menghasilkan tenaga sekitar 102 PS dan torsi 130 Nm. Semua tenaga tersebut disalurkan ke 4 rodanya menggunakan 2 buah transmisi. Yang pertama ada manual 5 percepatan sama yang otomatis. Di mobil ini sudah disematkan beberapa fitur safety. Yang pertama ada ABS, yang kedua ada ESP atau Electric Stability Program, kemudian ada Hill Hold Assist, kemudian ada Hill Descent Control, dan segala macam yang sudah disematkan di mobil ini. Untuk dimensinya, of course mobil ini akan jadi lebih panjang karena dia sekarang menggunakan 5 pintu. Mobil ini memiliki panjang lebih 30 cm daripada yang 3 pintu, karena mobil ini memiliki panjang 3,9 meter, kemudian lebarnya 1,6 meter, tingginya 1,7 meteran. Berbicara tampilan sampingnya, mobil ini memang tidak berbeda jauh, dia hanya lebih panjang 30 cm saja. Tapi untuk cover fender yang tebel-tebel ini membuat tampilannya sangat powerful dan masih mengusung kesan retro. Di samping sini, yang awalnya yang 3 pintu itu dia cuma ada 2 bilah kaca. Kalau yang ini dia ada 3 bilah kaca karena belakangnya ada kecil sini. Nambah buat menjadi tempat bagasinya karena dia sudah punya pintu tengahnya. Nah, pintunya kanan kiri dia masih menggunakan pintu retro, dia masih cepol gitu. Kemudian atapnya dia two-tone, dia warna hitam. Spion dia berwarna hitam. Kemudian di depan situ dia ada side lampnya. Untuk velgnya, mobil ini menggunakan velg berukuran 15 inch yang warnanya tuh warna SUV banget karena dia menggunakan warna abu-abu glossy yang tampil lebih elegan. Nah, velg tersebut dibalut ban berukuran 195/80 ring 15, dan untuk sistem pengeremannya depan dia sudah menggunakan disc tapi yang belakang dia masih rem. Tampilan belakang langsung tertuju dengan kondenya karena memang mobil ini masih dilengkapi konde, sebuah ikonik dari sebuah Jeep, dan bentuknya dia of course kotak karena dia memang masuk ke segmen Jeep. Di belakang sini, untuk sesuatu yang berbeda dengan yang 3 pintu adalah mobil ini sudah dilengkapi dengan sensor parkir 4 titik di belakang. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur di belakang situ, dan defoggernya sudah ada, memang dari yang 3 pintu juga sudah ada high stop lamp. Kemudian kondenya ini dia menggunakan velg yang berukuran sama seperti yang dipakai di keempat rodanya. Kemudian dari sisi kelampuan dia masih sama seperti yang 3 pintu, dia halogen. Mundur sen sama lampu remnya dia halogen semua. Pembuka pintunya sama, dia masih cepol gini, tulisan Suzuki di kiri, dan sebelah kanan ada tulisan Jimny-nya. Nah, di sini tuh dia ada wiper yang agak ngumpet dikit karena memang ketutupan sama kondenya. Untuk bagasinya, mobil ini saat dibuka dia akan secara otomatis direct terbuka sendiri karena memang bagasinya ini sudah dilengkapi dengan hidrolik yang cukup kuat untuk memopang bagasinya yang
cukup besar ini. Sama seperti bagasi-bagasi yang dibuka ke atas, dia ada hidroliknya, dan yang ini buka ke samping pun ada. Karena ini lebih panjang 30 cm, of course dia memiliki bagasi yang lebih besar daripada yang 3 pintu, dan bagasinya ini bisa muat bagasi berukuran sedang. Kemudian kalau kalian merasa ini kurang besar, kalian bisa lipat bangku tengah 50-50, jadi bagasi kalian bisa lebih lega lagi. Dan awalnya gua kira itu di belakang sini tuh udah final ya, artinya sudah tidak ada bawah lagi. Tapi pada saat kita buka lantai bagasinya, dia ada tempat penyimpanan toolkit. Jadi tempat penyimpanan toolkitnya ada di bawah sini, dan bagasi kita terlihat lebih rapi kalau toolkit kita ditaruh di bawah lantainya sini. Kemudian di belakang sini kita dapat power outlet 12 volt di belakang sini untuk asupan listrik penumpang belakang kali ya. Oke, gue duduk di bangku belakang dari Suzuki Jimny, dan so far walaupun bangku belakang ini tidak bisa di setel, artinya dia fix, tapi posisi duduknya lumayan nyaman. Apalagi kita bisa masukin ke bawah bangku depan gitu, jadi paha kita tersangga dengan baik, dan legroom kita lumayan lega nih, 1 tangan lebih. Headroom 4 jari ya, 4 jari. Kemudian kalau kita duduk berdua nggak dapat armrest ya di tengah sini, tapi kita dapat cup holder di depan sini 2 biji, lumayan. Dan ada hand grip di sini buat kita naik nih. Bahan door panelnya dia menggunakan bahan plastik keras ya, semua dia bahan plastik keras, nggak ada empuk-empuknya. Sampai armrest yang kena tangan kita tuh semuanya menggunakan bahan keras. Handle pintu yang dia sudah ada krum-krumannya dikit, dan di belakang sini ada power window karena memang ada pintunya, jadi disematkan power window. Selebihnya paling ini lampu baca di sini. Oke, gue duduk di bangku paling depan dari Suzuki Jimny, dan wah, ini lumayan plek loh posisi duduknya. Dan gue masuk ke sini itu langsung terkesan nuansa retro karena memang tampilannya masih menyimpan tampilan yang cukup klasik. Duduk di sini itu rasanya dia agak tinggi ya, dan kap mesin depan itu terlihat walaupun nggak sampai ujung, tapi cukup terlihat leluasa duduk di sini. Dan bangkunya ini bisa di setel maju mundur sama reclining ya. High adjusternya belum ada, setirnya dia tilt tapi belum teleskopik. Kemudian bahan dashboardnya di sini menggunakan bahan plastik keras, of course, sampai dengan di sini. Dan di sini tuh ada pegangan ya. Ini zaman dulu banget ini. Di Jimny sebelumnya itu dia ada juga nih pegangan begini. Kemudian di sini tempat penyimpanan terbuka, dan di bawahnya tuh dia ada tempat penyimpanan tertutup yang lumayan besar. Head unitnya untuk yang Jimny 5 pintu ini lebih besar sedikit daripada yang 3 pintu, karena kalau yang 3 pintu itu kalau nggak salah 6,8 inch. Kalau yang 5 pintu ini dia menggunakan head unit 9 inch. Kemudian ya, head unit ini sudah dilengkapi juga dengan Android Auto dan Apple CarPlay, jadi kalian bisa dengan mudah konektivitas handphone ke head unit ini. Kemudian di bawahnya ini dia ada panel AC 2 biji. Di bawahnya ini dia ada panel AC yang masih putar-putaran, tapi kayaknya ini ada digitalnya nih di tengah sini nih. Dan ini di bawahnya lagi itu ada stability programnya, on off, dan hill descent kontrolnya ada di sini tombolnya. Nah, yang unik di Suzuki Jimny ini, untuk power window-nya itu yang depan itu ada di sini nih, di kanan kiri sini yang depan, dan yang pengemudi itu dia otomatis naik dan turunnya ya. Kemudian yang kiri ada di sini, tapi untuk power window yang belakang itu dia ada di tengah sini nih, jadi terpisah dengan yang depan. Kemudian ada door lock-nya juga ada di sini ya. Di bawahnya lagi yang di depan sini itu dia ada power outlet 12 volt sama USB slot yang konektivitas juga ke entertainment systemnya situ. Di sini ada tempat penyimpanan yang nggak begitu gede. Ini kalau gua buat naruh duit receh ini di sini. Sangat cocok sekali buat naruh duit receh di sini. Nah, ini kebetulan mobil manual 5 percepatan. Jadi ini transmisi manualnya, dan ini 4x4 yang manualnya. Terus handrem dia masih menggunakan otot, dan ujungnya sini dia ada krum-krumannya. Ke depan kita itu ada instrumen cluster yang bener-bener klasik banget. Ini bener-bener retro. Jadi dia
bentuknya kotak gitu ya, dan bulat-bulat kanan kiri, walaupun di tengahnya dia sudah ada MID-nya, tapi kesan retronya tuh nggak hilang dari mobil ini. Setirnya dia menggunakan bahan yang agak keras dan ada jahitan AC ya di dalamnya sini. Kemudian seperti biasa di setirnya sini ada tombol-tombolan, sebelah kiri buat entertain system, sebelah kanan buat cruise controlnya. Nah, di sebelah kiri sini di bawah ini dia ada tuas buat angkat tutup telepon dan voice command-nya nih ada di sini. Di belakang setirnya dia ada tuas-tuasan, kiri buat wiper, kanan buat lampu-lampuan. Berjalan ke kanan kita ada leveling buat headlampnya dan juga tombol buat washer headlampnya. Kemudian ada sensor parkir, pengaktifnya ada di sini. Di bawahnya dia ada electric mirror yang cukup lengkap, dia ada auto retract-nya ya. Di sebelah kirinya tuh dia ada tombol-tombolan kosong. Sebenarnya nih menurut gua kayaknya ini buat start stop engine bottom, tapi kalau yang ini dia masih pakai kunci ya, belum pakai start stop engine bottom. Kemudian door panelnya dia masih menggunakan plastik keras sampai dengan ke bawah, nggak ada yang empuk, dia plastik keras. Dan sama seperti di belakang, dia handle-nya warnanya krum-kruman, sama di bawah tuh dia ada tempat penyimpanan yang nggak begitu besar tapi lumayan. Ini ada spion tengah yang ada dynamic view-nya walaupun masih manual, dan ada sun visor yang kacanya kanan kiri, lampu baca yang masih halogen. Anyway, itu tadi pembahasan kami tentang Suzuki Jimny yang 5 pintu ini. Gimana menurut kalian perbedaan yang ada antara yang 3 pintu dan juga yang 5 pintu itu? Komen di kolom komentar. Mungkin itu dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Jangan lupa juga subscribe buat Anda yang belum, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian terinformasi semua video-video terbaru dari kami. Kalau kalian mau nanya-nanya semua yang ada di sini, kalian juga bisa hubungi nomor yang ada di bawah gua, atau kalian bisa cek di deskripsi, di situ juga kita tampilin, dan lokasi showroomnya kita taruh di deskripsi juga. Oke, mungkin gitu dulu bersama gua Anwar. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam.